Siap diulang di Sawios. So. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di samping teu diselempak, kakuping tapi teu kompak. Sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdi wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Enggak, sareng ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum musyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul. Yang baca Quran mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang melimpah. Satu huruf itu bernilai 10 kebaikan di bulan biasa, apalagi di bulan Ramadan. Mudha'afun al-amal, semua dikali lipat, 10 kali lipat, berarti 100 kebaikan. Alhamdulillah. Siswa-siswa SMK 15 yang Bapak hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan ya. Mohon maaf ya, mungkin hari ini berbeda. Bapak menyampaikan materi dengan Bapak yang biasanya mengajar di kelas. Kalau di kelas itu tentu ada aturan yang baku ya. Kalau materi ceramah seperti ini tentunya harus seperti pengajian umumnya ya. Maka dari itu mudah-mudahan sanlat ini pun hari kedua ya. Hari kedua ini mudah-mudahan Allah mempermudahkan perjalanan kita menuju surga. Karena berbeda ya, belajar agama sama belajar ilmu umum, itu maksud Bapak. Kalau ilmu umum mungkin itu hanya dunia saja ya. Tapi kalau ilmu akhirat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan jaminan. Siapa yang menuju atau sedang berada di tempat ilmu agama, yang mempelajari agama, maka dia akan dipermudahkan jalan menuju surga. Siswa-siswa yang Bapak hormati, puasa teh ya teh. Dan puasa mah jika Bapak lalu leus kieu nya tah. Lihat kalian mah jika anu satrong gitu nya tah. Geus ngopi gitu tadi. Ngopi heula, Seandainya kita hari ini puasa, siapa yang tahu kenapa kita harus berpuasa? Ya. Apa tujuan puasa kita itu? Sendiri we atuh, tong rame-rame ya. Sendiri biar mendapatkan pahala. Baik, ditampung dulu tapi belum tepat. Apa yang tepat? Sesuai ayat yang tadi kalian baca.
Apa yang tepat? Hah? Akhir dari ayat yang tadi kalian baca itu adalah tujuan kalian berpuasa. Keren si Aeta lah. Tepuk tangan untuk si Aeta. Jangan sampai kita melakukan ibadah tetapi kita tidak tahu tujuan dari ibadah tersebut. Maka tidak sah amal seseorang kalau seandainya dia tidak tahu ilmunya. Awas. Puasa juga harus tahu ilmunya. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-amalu bila ilmin rodun. Amal atau ibadah tanpa dibarengi dengan ilmu, maka amal itu ditolak. Rugi itu. Hanas orang puasa capek-capek, ya, ternyata kita tidak dapat pahala. Yang barusan tuh ngobrol pahala terus, ya. Ya ngobrol pahala berarti dia mindsetnya itu ekonomi, ya. Karena untung-untungan dia bicaranya, ya. Gak mau rugi, dia ibadah gak dapat pahala mah. Ibarat dapat uang gak kita kerja teh, gitu kan, ya. Makanya dia hitung-hitungannya ekonomi, ya. Baik siswa-siswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita garis bawahi la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan ini sampai nanti gitu, sampai kalian sudah tua masih mengingat bahwa tujuan puasa kita itu ternyata membentuk karakter takwa. La'allakum tattaqun, supaya kalian itu menjadi orang bertakwa. Dan takwa adalah pangkat yang paling mulia di dalam agama Islam. Awas, jangan karena dilihat dari tampang, jangan dilihat dari pakaian, jabatan, kekayaan. Islam tidak memandang semua itu. Dulu sahabat Bilal bin Rabah, kenapa dia tertarik dengan agama Islam? Ternyata sahabat Bilal bin Rabah itu selalu dimarjinkan. Karena dengan keadaan warna hitam kulit, warna kulitnya itu hitam, ya. Punten. Ada di sini yang hitam, ada yang hitam. Nah, mudah-mudahan hitamnya hitam manis, ya. Agama sebelum Islam dulu pasti yang warna kulit hitam itu menjadi babu. Itu menjadi abid, ya, menjadi hamba sahaya, tidak boleh menjadi pimpinan suatu kaum. Maka dari itu Bilal merasa ini agama tidak fair, agama itu tidak adil, agama sebelum Islam, ya. Datanglah Islam, maka dari itu Allah menyatakan bahwa di Islam itu ternyata orang bisa mulia dengan gelar takwa. Gelar apa? Takwa. Firman Allah, inna dina indallahi Islam. Lalu agama yang diridhoi Allah itu adalah agama Islam, ya. Dan orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa, ya. Jadi sepakat, ya. Berarti tujuan kita hari ini puasa itu adalah membentuk ketakwaan. Lalu mulai pertanyaan, apa itu takwa? Siap. Di kita itu tahu nama tidak tahu arti, ya. Takwa itu apa? Ayo. Apakah singkatan? Botak di bawah? Singkatan? Bukan. Bahkan laki-laki ini senantiasa dipres ketakwaannya seminggu sekali. Di dalam kegiatan sholat Jumat eta teh tujuanna teh supaya ngepres, ningkatkan ketakwaan, nyetabilkan terus keimanan kita. Jangan sampai, ya, ketika iman kita down, turun, tidak ada yang mengpres. Makanya wajib laki-laki untuk sholat Jumat, ya. Walaupun pada kenyataannya tidur, ya, ngobrol, ya. Tuh. Nah,
Bapak anehnya, ongko setan, iblis dibelenggu, dirantai di bulan puasa, tapi anger we aya anu keur ceramah ngobrol kene. Ya, dah. Cobalah dengerin, hargain dulu ya. Anak-anak, ini kelas apa nih? Ini riungan ini nih, ribut wae. Udah dengerin dong. So, yang riungan ini apa takwa teh? Tadi Bapak tanya. Takwa apa takwa? So, tuh ongko Islam tapi teu apal. Kumaha urang teh caritana teh nya. Islamna Islam KTP lain. Tuh kakaknya. Baik, perhatikan. Takwa itu adalah secara bahasa takut. Apa secara bahasa? Takut. Ya. Takut kepada siapa? Allah. Lalu menurut istilah, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan. Bisa di-save, bisa. Coba, takwa menurut bahasa itu apa? Takut. Ya. Lalu menurut istilah, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hari ini kita puasa kenapa? Karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti hari ini kita sudah berusaha untuk menjadi orang bertakwa atau tidak? Sedang berusaha kita itu ya. Ingat loh, yang takwa itu ya, kalau seandainya kita sudah mengejar gelar takwa, lalu rezeki kita pun akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita melupakan urusan akhirat gara-gara urusan dunia. Kita kejar dunia terus sampai lupa urusan akhirat, sampai ditinggalkan urusan akhirat ya. Makanya konsep ini harus dirubah oleh kalian nak. Apalagi kalau kalian itu mengaku agama kejar akhirat, nanti dunia akan mengikuti. Konsepnya diibaratkan, tanamlah padi, maka rumput pun akan ikut tumbuh. Jangan menanam padi, rumput mah moal ikut tumbuh. Bener tuh? So, kalian tanam padi, pasti rumput tumbuh ya? Apa filosofinya? Padi itu adalah akhirat, rumput itu adalah dunia. Wa ma hayatud dunya illa mataul gulur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini hanya tipu daya. Apalagi yang lain, ayat lain, wa ma hayatad dunya lahwun walaib. Dunia ini tempat permainan dan tempat canda gurau. Maka hal yang menarik di dunia ini yaitu bermain dan bercanda. Karena ini hakikat kehidupan dunia. Sok sahanu teresep permainan. Ya. Ngomong geus kieu mah oke, duet. Bari udun ke aya. Hakikat kehidupan dunia karena permainan. Sahanu teresep heureuy. Ngomong ngeprank. Karena hakikat kehidupan dunia. Seandainya kita terlena di dalam dua hal tersebut, maka kita sudah menyatakan kita betah hidup di dunia dan kita menjadi hamba dunia. Naudzubillahi min. Maka Bapak harap setelah kalian hari ini mengikuti sanlat, terutama ya materi yang Bapak akan sampaikan, ini belum Bapak sampaikan ya. Jadi maksudnya temanya belum sesuai yang tadi dibacakan oleh moderator atau MC ya. Jadi Bapak ingin mukodimah dulu supaya kita itu tahu tujuan puasa teh apa sih sebetulnya ya. Dan puasa itu ya salah satunya adalah tazkiyatun nafsi. Apa sana? Ini tema kita ya. Apa sana moderator? Tazkiyatun nafsi. Kita pisahkan. Tazkiyah itu bersih. Ya. Nafsi itu diri. Berarti artinya apa? Membersihkan diri. Cung anu rumasa bersih dirina di desa. Aya tuh. Aya tuh nu merasa bersih.
Sok hasud keneh tara? Hah? Sok ngadumel keneh tara? Kalau seandainya ada teman kita yang benci sama kita, kita balas benci atau balas dengan senyuman? Wah. Bohong ya. Seandainya kita punya pacar lalu di tengah jalan putus, apakah tetap menyambung silaturahmi atau putus begitu saja? Mau sampai memusuhan teh 7 turunan. Naudzubillahi min. Berarti hati kita, diri kita itu bermasalah. Maka Rasul mengatakan afdhalu jihad jihadun nafsi. Paling utama jihad itu jihad melawan diri sendiri. Man arafa nafsahu arafallah. Siapa yang mengenal dirinya maka mengenal kepada Allah. Jadi jangan hanya mengkoreksi orang lain terus ya. Oh si eta mah kieu. Sementara dirinya tidak pernah dikoreksi. Ya. Seandainya dia mengkoreksi diri sendiri, maka dia akan langsung connect kepada Allah. Ya. Lalu yang hadis pertama, afdhalu jihad jihadun nafsi, paling utama jihad itu adalah melawan diri sendiri. Ya. Diri sendiri yang malas, yang bodoh, yang gak mau bergerak kalau tanpa dipaksakan oleh kita sendiri. Ya. Sholat berate, sholat berate, berat. Karena sesuai hadis, as-sholatu sakilun. Sholat itu berat loh. Ya. Untuk orang yang malas, ya. Berarti kita itu malas. Ya. Mau sholat subuh ya, wah ngangkat barbel kuat, ya. Puluhan kilo bahkan ya, angkat beas kuat, semen kuat. Nah, ring ngangkat leungeun 2 pira kieu, meuni hese, ya. Ari ka gunung, wah ditaekan gunung ya, gunung. Euy, gunung, tong ka mana wae nya, naik gunung ya, gunung nate 2 geuningnya tah ditaekan deui hiji deui teh nya tah. Pan aya 2 gunung nu terkenal di Arabnya, Gunung Sofa, Gunung Marwah, gitu maksudna teh nya tah. Tong ka mana wae ke bisa batal puasa geranya tah. Nah, ayo angkat 2 tangan itu ya. Apalagi tadi subuh, cung yang gak sholat subuh saha? Tuh, alhamdulillah ya. Anu jujur sing diampuni dosana ku Allah Subhanahu wa taala. Anu teu jujur berarti geus batal pahala puasana ya. Karena tidak boleh berbohong ketika kita puasa ya. Ini yang harus dikoreksi sama kalian ya. Yuk koreksi. Nah, diri woi diri kenaon maneh teh? Bet embung salat ya. Salat teh kewajiban. Ente teh dolim karena diri sendiri. Kumaha lamun ke di akhirat disiksa di neraka. Yuk fokus lagi ke sini. Sampai jam berapa itu moderator? Sampai jam 10? Atuh jam mana ngeueuh cai-cai acan eta. Jadi Bapak kudu sampai jam 10 gitu ya. Bebeledagana. Hah? 9.30 nah. Sebentar lagi berarti ya. Dah, lewat skip. Nah, berbicara jihad tolonglah ya. Kalian harus tahu konteksnya. Kemarin sempat viral yang jihad ngelawan begal ya. Yang jihad melawan begal. Kita tidak bisa menyalahkan juga ya. Maksudnya yang korban itu ya, memang korban pun salah. Karena membunuh itu hal yang diharamkan oleh umat Islam. Ya. Kalau dipandang menurut pandangan agama Islam, Rasul ketika berperang dengan kaum kafir, terutama kaum kafir tersebut sudah minta ampun, udah jangan dilanjutkan. Ya. Awas, ini kode etik ya pertempuran.
Ingat, jangan sampai kalian membunuh atau menghilangkan nyawa. Ya. Lihat film seri Jawa ya, Rosjero Genji ya. Ya. Dengan Husein ya, si Husein ya. Dengan sekolahan Husein itu ada kode etik yang dilarang karena ada yang dibunuh ya. Boleh tawuran, kata mereka itu ya, bukan Bapak menghalalkan tawuran gitu ya. Besi cek guru PAI di SMK 15G menang tawuran cina. Bukan ya, bukan berarti seperti itu. Ini gambaran kode etik di dalam ya mungkin pertempuran ya. Seandainya sudah lemah, tidak berdaya ya, apalagi bilang ampun, sudah tidak boleh dilanjutkan ya. Maka di sini pun korban ini dapat disalahkan karena sudah menghilangkan nyawa. Walaupun hakikatnya dia sedang berjihad mempertahankan harta dia. Maka dari itu konteks jihad ini yuk kita pelajari yang sesungguhnya itu seperti apa sih. Nah, jihad itu bener deh. Bari mawa bom, tuluy datang ke tempat, eta jihad lain. Jihad lain. Mawa bom, ka diskotik, jihad lain. Hah? Ya. Itu bukan konteks jihad, melainkan itu mati konyol. Ya, tidak akan bernilai jihad. Lalu jihad itu seperti apa? Jihad itu yang jelas di medan perang. Ketika kita diserang, kita melawan. Ya. Maka ini yang dinamakan dengan jihad. Islam itu diserang, bukan menyerang ya. Maka konteks jihad ini oleh Rasulullah ketika kita perang baru dinamakan jihad gitu ya. Bahkan mundur satu langkah dari peperangan ketika jihad, ketika kita diserang, fanar, maka neraka jaminannya ya. Walaupun kita nggak bisa bertarung, harus maju tetap ya. Ini di konteks jihad Islam ya. Jadi bukan orang yang duduk lagi santai, lagi ini, lalu kita bunuh begitu saja, enggak ya. Itu bukan jihad ya. Itu tetap ranah hukum, itu kriminal tetap ya. Nah, makanya yuk, daripada kita memahami jihad yang aneh-aneh, gaya-gaya yang seperti viral di TV. Kemarin terakhir di Sulawesi ada ibu-ibu nggak tahu teteh-teteh pakai mio nyuruduk masuk Kapolres ya. Rencananya dia bunuh diri. Jadi dalam bayangannya mungkin kalau motornya ditubrukan dia ngebeledug ya. Gambarannya mungkin seperti itu konsepnya jihadnya ya. Ternyata pas ditubrukan ngebeledug itu penyoknya ya. Akhirnya siapa yang menolong? Polisi nakene nu dinolong nanti ya. Kunaon ari teteh abi teh mau bunuh diri sebenarnya. Tapi gagal sebenarnya. Ternyata konsep saya salah, nggak ngebeledug motor sepupi saya teh sebenarnya. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Itu konyol ya. Maka daripada kita memahami jihad model-model seperti itu ya, lebih baik yuk kita jihad melawan diri sendiri. Karena diri sendirilah yang tahu. Bapak tanya, kalau seandainya Bapak hari ini menjadi malaikat ya, Bapak tanya sama kalian, posisi kalian itu di mana? Di surga atau di neraka? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Orang lain atau diri sendiri? Diri sendiri ya. Diri sendiri yang tahu dosa itu sebanyak apa ya. Bahkan hari ini yang pura-pura puasa ge diri sendiri yang tahu ya. Kayak balik di sekolah aja langsung ngopi katanya. Berarti gagal dia menjadi orang bertakwa. Nah, kita ambil gambaran. Nah, hewan, tahu hewan yang dinamakan dengan ulat. Ulat hileud. Hileud ya. Hileud teh jadi kepompong. Dina jadi kepompong teh ngabungkus diri. Kira-kira makan minum tidak? Hah? Makan minum tidak? Tidak kan? Itu puasa. Setelah beres ya hasil puasanya,
tiba-tiba eta si ulat nu tadina geuleuh jadi naon? Jadi kupu kuma nyanyina nih pop ame nyanyi TikTokna ya aya kan ya. Nah kupu-kupu, nah inilah ya, tadi ulet ini adalah hewan yang menjijikan, hewan yang dipandang sebelah mata mungkinlah, apalagi perempuan ya. Ada laki-laki juga yang takut sama ulet, ada. Perlu dipertanyakan ya. Tadi ulet itu jijik, kita pandang jijik, tapi setelah melalui proses ya, proses puasa lah, anggap kita sebut puasa lah ya. Ternyata hasilnya itu menjadi hewan yang lebih indah daripada sebelumnya. Menjadi kupu-kupu. Yang tadinya tidak ada warna, ada warna. Yang tadinya tidak punya sayap, jadi ada sayap. Nah, ini gambaran yang harus kalian tuju. Jadi ketika hari ini kita punya kelakuan yang jahat, yang jelek, negatif pokoknya, semoga setelah puasa ini kita menjadi lebih bagus ya. Lebih baik, lebih bagus daripada sebelumnya. Siap, lebih baik, siap? Rek naon atuh urang teh di dunia teh da geus teu lila deui ieu teh ya. Kadang Bapak mah heran kenapa sih anak-anak muda hari ini jauh dari agama Islam. Padahal Islam ini adalah modal keselamatan ketika nanti kita di akhirat. Tanpa Islam kalian tidak akan selamat. Bahkan ketika kita punya Islam, punya iman, walaupun sebesar biji darroh itu biji yang paling kecil. Ya, biji yang paling kecil itu zarroh. Wa may ya'mal misqala dzarratin sarroy. Nah, darroh itu ya, biji yang paling kecil. Iman kita segede gitu nya, Islam kita segede gitu itu selamat. Akhirnya kita bisa masuk surga. Walaupun sebelumnya kita masuk neraka. Tapi kalau tanpa iman, tanpa Islam, jangan harap kita akan selamat. Abadan abada finnar, selama-lamanya kita akan berada di neraka ya. Naudzubillahi min ya. Jadi mudah-mudahan yuk kita belajar hari ini. Yang pertama yang harus kalian hindari di dalam puasa ini adalah satu, sikap al-kadibu. Apa al-kadibu itu? Sikap berbohong. Itu supaya jiwa kita bersih ya. Biasakanlah. Kalau seandainya kita menerima cerita itu cuma 1 jengkal, jangan jadi 2 jengkal dong. Ya. Jangan jadi 3 jengkal. Kita dengar cerita teman kita jatuh, kan kita masuk yang dirame-rame kan ya. Tepira labuh nama ti solodot gitu nyata. Kan diceritakeun mah lebih indah gitu nya. Wah, tadi teh eta teh solodot, salto tuluy kukulilingan gitu, 2 keliling kan ya. Tuluy dek digebot langsung sepuna kieu cenah. Ah, di aya-aya kabeh nyata. Ya. Kasiannya itu ya, jadi kayak cerita ini nih, anak kecil ada di ujung bukit ya, dia lagi gembala kambing, tapi dia punya sifat itu berbohong terus berbicara ya. Petani sedang di bawah ya, sedang bertani padi, lalu di atas itu teriak-teriak anak kecil, tolong ada serigala katanya ya. Otomatis para petani itu semua kaget ya. Sampai-sampai para petani langsung lari naik ke bukit. Wah, ya. Pas di atas sama si anak kecil di prank. Dah bohong ya. Wah, petani ya. Debalik cenah budak capek-capek cenah tihandap kaluhur cenahnya. Pek teh ngeprank ya. Kahandap deui. Besoknya gitu lagi dan dia senang berbohong ya. Tolong hari ini jadi lebih gede harimau. Ada harimau ya. Wah, naik lagi petani, ngeprank lagi ya. Bener, petani udah jengkel dengan sikap bohongnya ya. Akhirnya besoknya hari ketiga, padahal si anak kecil ini gak niat berbohong, ternyata bener, serigala, harimau datang dah barengnya. Tolong, petani dihandap lah bohong saya mah antep cenanya dah.
Efeknya bener, diterkam sama harimau sama serigala ya. Jadi sikap berbohong itu bisa mengurangi kepercayaan. Ya. Padahal kita teh bener gitu keadaan teh seperti ini. Kayak yang suka bilang ning teboga duit, aya nu gitu. Aya nu sok papaehan ning teboga duit aya. Aya aja. Ya. Ketika kita punya duit, wah jadi tanda tanya gede. Maling di mana maling? Bener tuh. Karena sudah kurang kepercayaan. Ya. Maka ketika kita hari ini saum, tolong dihindarilah berbohong. Bicara belajar jujur. Kita tahu ya bahwa berbohong itu pun adalah sifat pertama orang munafik. Terus berbohong maka dia menjadi orang munafik. Munafik tempatnya di neraka jahanam, kerakna neraka. Ya. Kalau seandainya kita sudah biasa berbohong, kaditu nanti continue dulu ingat bohong. Ya. Maka gelar untuk orang berbohong itu adalah al-kadzib. Dulu ada yang bernama Musailamah al-Kadzib. Musailamah al-Kadzib ini berbohong. Berbohongnya tentang apa? Tentang kitab suci tandingan. Ya. Dulu ketika Al-Quran viral, maka orang-orang kafir pun ingin menandingi ya Quran itu. Maka Musailamah ini membuat namanya itu kitab Al-Furqan. Ya, tapi bukan Al-Furqan Al-Quran ya. Dia punya versi sendiri ya. Lalu ternyata ayat yang pertamanya itu berjudul Al-Fil. Al-Fil itu gajah. Ya. Al-Fil wa ma adraka mal fil lailatul jumul tawil. Kalau diartikan seperti ini. Gajah, apa itu gajah? Gajah itu adalah yang mempunyai belalai panjang. Dan ngakak eta mah orang Islam pas ngadengi eta. Ari eta Quran firman Allah atawa keur nyaritakeun kebun binatang sebenarnya. Masa judulnya gajah, apa itu gajah ya? Juga nanti nama-nama hewan kabeh ya. Maka pada saat itu orang Islam mengutuk, kamu ini al-kadzib, kamu ini berbohong Musailamah. Masa Quran seperti itu ya? Memang ada di Al-Quran surat Al-Fil, tapi itu menceritakan sejarah yang luar biasa ya. Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Itu cerita tentang Raja Abraham yang membawa pasukan gajah. Gajah pada saat itu diibaratkan seperti tank baja hari ini ya. Tidak bisa dilumpuhkan kecuali oleh burung ababil yang membawa batu api neraka sehingga kabur semua, kalah ya pasukan gajah pada saat itu. Jadi dulu ketika Rasul lahir, Ka'bah teh diserang ku kaum Abraham teh. Karena Ka'bah itu memiliki potensi pendapatan daerah yang luar biasa ya. Maka diserang ku si Abraham teh. Tapi akhirnya ada pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui burung-burung ababil ya. Nah, beda kan sama Islam. Kalau tadi si Musailamah ini cuma nyeritain gajah, apa itu gajah ya. Orang lain juga tahu itu anak kecil ge nya. Lahu jurmul tawil ya. Mentang-mentang bahasa Arab dinya dah. Awas, maka dari itu kita pun harus mempelajari bahasa Arab. Jangan sampai Bapak pernah punya temen dia TK Arab kayaknya. Ada di Bandung itu kan biasa. Kalau mau pegang yang bacaan Arab itu harus punya wudu ya. Ya harus dalam keadaan suci lah. Dia terbeli mie instan di Arab. Ternyata Indomie itu bacaannya semua Arab loh. Kata dia, aduh punten, saya belum punya wudu. Kira-kira betul nggak? Hah? Harus bedain kan? Mana Arab Al-Quran, mana Arab tulisan. Ada di sendal gini ya. Dulu ada tulisan Arab sendal. Padahal nama, contoh Ahmad di sendalnya itu. Karena sendalnya milik Ahmad, tapi tulisannya bahasa sama huruf Arab. Apakah boleh diinjak-injak? Boleh kalau tulisan biasa.
Tapi kalau tulisan Al-Quran baru tidak boleh, itu penghinaan ya. Jadi jangan sampai sifat fanatik kita membutakan semua. Ke Arab pergi, wah resep di Arab mah ngararaji kabeh. Di ditu ngaji, di dieu ngaji, di ditu ngaji, wah resep pokoknya mah asa di surga. Padahal sedang ngobrol karena bahasa Arab ya. Ngobrol bukan berarti ngobrol bahasa Quran sama dengan bahasa Arab. Aya orang Indonesia datang ke Arab, hayang sok-sokan bisa ngomong Arab, kul huwallahu ahad, nyambung wal jeung orang Arab. Ya. Ente majnun cenanya. Anda gila cenanya kan gitu mereka tuh. Terus identiknya orang Islam di Indonesia itu ya gitulah, sensitif sama bahasa Arab itu. Ya, disuruh ngedoa ya, padahal dia ngomong saya nggak bisa tapi ke bahasa Arab gitu, amin amin ya dah. Itu namanya. Maka perlu juga kita belajar bahasa. Apalagi kita otomatis disetting ketika kita masuk alam barzah, alam kubur, ternyata kita sudah berbicara bahasa Arab. Ya, tidak ada lagi bahasa yang disebut Sunda atau Jawa atau apa, enggak ada. Semua bahasa Arab otomatis ya. Lugatul Arabiyah, lugatul jannati. Bahasa Arab itu nanti akan menjadi bahasa surga. Nanti kalian berbicara dengan munkar nakir pun ya, ketika kalian nanti ditanyakan di dalam kubur, diberikan pertanyaan-pertanyaan, itu konteksnya bahasa Arab. Maka otomatis yang bisa ngejawabnya itu bukan pandainya kita berbahasa, melainkan amal-amal kita semua. Ya. Mudah-mudahan ya nanti kita pas ditakoni sama malaikat munkar nakir teh lancar semua. Ya. Karena bahaya juga, seandainya di alam barzah sudah tidak selamat, kedepannya bisa dipastikan kita berarti menjadi penghuni neraka. Ya. Naudzubillahi min dzalik. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus kita hindari supaya hati kita tetap bersih, yaitu di dalam bulan puasa ini kita harus menghindari an-namimatu. Apa? An-namimatu. Ngadu domba. Ya. Ngadu domba. Bukan domba yang diadukan, tapi ini peribahasa. Ya. Kita memancing kelompok A, kelompok B supaya saling bermusuhan, supaya saling bertengkar, bertempur dan lain sebagainya. Ini nggak boleh ya. Di dalam Islam justru ketika ada teman kita, ada saudara kita yang sedang bermusuhan, maka tugas kita fa'aslihu bainakum, damaikan di antara mereka. Ya. Damaikan di antara mereka. Bukan kita menjadi pro kiri, bukan kita menjadi pro kanan. Tidak boleh loh ya. Walaupun kita sadar ini teman kita dua-duanya ya. Oh ada si ieu nu A ieu, sok babarengan jeung urang mah urang ngabela A. Sok lah geus lah jeung B teh cenah gelut teh di mana cenah tah ya. Itu provokasi seperti itu hal yang diharamkan di dalam agama kita. Kita harus mendamaikan ya. Udahlah, mungkin lagi emosinya lagi naik, kemarin moodnya lagi nggak enak ya. Kita damaikan, usahakan ya. Maka insya Allah kita akan benar-benar bersih hati kita ya. Yang ketiga, langsung saja, sudah mau habis ya. Jam berapa? 15 menit lagi. Langsung disingkat. Wayana milmul al-kadib, sumpah palsu. Apa aja dah? Sumpah tiraha Allah membawa nama kita ya. Sementara kita setiap hari sering demi Allah ya. Apalagi sumpahnya itu palsu. Awas loh, hati-hati. Ya. Jangan sampai menjadi kebiasaan yang buruk gitu. Di agama kita tidak ada yang namanya sumpah-sumpah ya palsu seperti itu. Mending kita bilang insya Allah. Insya Allah itu artinya jika sya'a itu menghendaki, Allah itu Allah. Berarti jika Allah menghendaki.
Bener kamu ya, insya Allah. Kamu mau ikut, insya Allah. Yuk usaha, insya Allah sanes ku abi. Ya, jadi berbicaralah yang kata-kata yang mungkin isinya itu doa daripada kita sumpah serapah seperti itu ya. Itu. Lalu yang keempat, supaya jiwa kita ini tazkiyatun nafsinya lebih mantap di bulan puasa. Nih. An-nadru bisahwat, melihat dengan sahwat. Ya, awas loh. Melihat dengan sahwat. Apa sahwat itu? Rasa ingin. Ingin apa? Ayo siap. Ya. Terutama hari ini sangat berserakan sekali aurat itu ada di genggaman kita, ada di gadget kita. Ya. Kalau bisa malah TikTok ngkedei lah. Ya. Atau IG yang enggak ini ya. Ya. Seandainya kita di bulan puasa banyak melihat dengan hawa nafsu, maka itu pun bisa mengkotori puasa kita. Ya. Apalagi kesananya ujung-ujungnya bisa membatalkan puasa. Ya. Punten. Bapak ngejelaskan nurada sensitif. Yang sudah nikah saja di siang hari tidak boleh berhubungan. Ya. Tidak boleh berhubungan. Apalagi yang belum halal. Judulnya buka bareng, tapi tatangkepan ya, sepengan lengan, siapa geus batal meureun di jalan oge ya. Jadi jangan sampai ya maksiat dibungkus dengan ibadah, tetap dosa mah dosa we ya. Apalagi yang apa itu teh, nanti ya udah buka bareng kita sholat berjamaah sebenarnya. Ya, ada yang seperti itu. Aku makmum, kamu imam sebenarnya. Kita beres sholat sasalaman nih, cium tangan nih. Aduh, garilah. Ya. Apakah itu halal? Haram. Ya. Yang sudah halal saja kalau di siang hari ketika kita puasa itu tidak boleh dilakukan. Ya. Apalagi yang haram yang belum ada ikatan sama sekali. Ya. Ini hukumannya kata Rasulullah SAW 2 bulan puasa berturut-turut. Bayangin 1 bulan aja sudah gimana gitu rasanya ya. Ini 2 bulan kalau kita melakukan hubungan intim yang sudah halal ya, yang sudah halal. Hubungan suami istri di siang hari ketika puasa, maka hukumannya itu puasa 2 bulan berturut-turut. Apalagi kalian yang belum halal. Yang sudah halal aja 2 bulan berturut-turut ya. Makanya hindari juga gitu ya. Kalau kita punya pacar, kita sayang sama pacar kita, yuk kita saling ngedoain lah ya. Kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Negatifnya kita hapus dulu lah. Kan judulnya setan sedang dirantai, iblis sedang dibelenggu. Kenapa kita hari ini menjelma menjadi setannya ya? Kan aneh ya. Jadi jangan sampai kita pun ternyata menjadi anak buah setan dan iblis ya. Maka pantas di surat Anas minal jinnati wan golongan setan itu ya ada dari golongan jin, ada dari golongan manusia. Makanya kemarin waktu bulan Sya'ban sebelum Ramadan setan itu bertanam loh ya. Berlomba-lomba karena 1 bulan akan libur, tidak akan menggoda kepada bangsa Adam, bangsa manusia ya. Maka hari ini masih ada yang mungkin sifat-sifatnya atau kelakuannya kayak setan, ya itu nggak aneh. Berarti dia sudah ditanami sebelumnya. Ya. Nah, lalu ketika dulu an-nadru bisahwat memandang dengan syahwat ini, Imam Asy-Syafi'i ini 9 tahun sudah ketalar Quran 30 juz, bayangin. Ya. Nah, waktu usia 15 tahun, Imam Asy-Syafi'i ini tidak sengaja melihat betis seorang perempuan yang tersingrai gini. Bodas. Imam Asy-Syafi'i melihat. Ya. Ternyata apa? 1/3 hafalannya hilang.
Maka Imam As-Syafi'i bertobat, astagfirullah, astagfirullah. Lalu menghafal kembali sepertiga hafalan Qur'annya. Nah, ini cocok dengan konteks hadis ya. Man nadhara bisahwati dahaba salasa aklihi. Siapa yang sering melihat dengan syahwatnya kepada lawan jenis ya, maka dia akan hilang akalnya itu sepertiga. Ini cocok dengan hadis ya. Seandainya setiap hari kita melihat, maka semakin hari hilang akal kita ini. Jangan heran ketika ada pemuda melakukan hal yang di luar dugaan gitu ya. Memperkosa neneknya, kan ini di luar dugaan ya. Ya. Di luar dugaan ya. Iya, kenapa bisa seperti itu? Karena dia sudah sering melihat dengan syahwatnya. Lihat video-video, lihat foto-foto, lihat ke yang lab langsung ya. Jadi dia hilang terus akalnya ya. Dia tidak memikirkan siapa yang ada di depannya, mau bagaimana bentuknya ya. Dia lakukan karena sudah hilang akalnya. Bahkan dulu ada ya seorang remaja melakukan titik-titik kepada hewan kucing ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya hilang akalnya, hilang ya. Saking dia sering-seringnya melihat ya. Makanya ini bahaya juga ya. Nah, itu dulu mungkin ya, 4 dulu dari Bapak. Jadi 1 ya, yang harus kalian hindari di dalam tazkiyatun nafsi ini Bapak ulang. 1 adalah al-kadhib, yaitu berbohong. Kedua adalah sumpah palsu. Ketiga yaitu mengadu domba. Keempat adalah melihat dengan sah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua ya. Silakan, beres? Masih ada berapa? 7 menit lagi. Bapak pengen ada yang bertanya lah, minimal 2 pertanyaan. Silakan. Terkait dengan tazkiyatun nafsi ya, membersihkan diri. Sok. Silakan. Ada yang mau bertanya? Ada? Kamu malah tidur deh, kumaha? Mus itikaf. Yang belakang mau bertanya enggak? Hah? Ini kelas apa ini teh? Asa nggak pernah lihat Bapak wajah-wajah nama? PH? Belum pernah belajar sama Bapak berarti ya? Oh, pantesan asa nu kenal sih Bapak, mun nu kenal mah. Sok, siapa yang mau bertanya? Sok, apa? Berdiri. Yo, enggak apa-apa. Salam dulu. Waalaikumsalam. Ya. Nah, bagus pertanyaannya. Nah. Lagi puasa, siang-siang, mimpi basah. Tepira mimpi nama naik motor tapi keadaan basah. Ya. Gimana hukumnya? Kalau disengaja itu tidak membatalkan. Kalau tidak disengaja, langsung mandi besar atau mandi junub ya, wajib mandi besar. Tapi kalau disengaja itu yang membatalkan ya. Dikiaskannya yang tadi, yang halal saja tidak boleh, apalagi dengan cara haram tidak boleh ya. Kasihan dong dikeluarin ya. Itu bibit-bibit kalian nanti ya buat masa depan ya. Maka haram hukumnya, tidak boleh ya. Kalau disengaja ya. Jadi aturan di dalam puasa kita itu ada yang disengaja, ada yang tidak sengaja. Makan kalau tidak sengaja batal enggak? Tidak, asal langsung dikeluarkan. Sapiring enggak kara, aduh poho tadi teh cenah. Sapiring poho. Ya kan. Sapiring pohonya dah. Kalau tidak sengaja, kalau disengaja ya batal. Walaupun itu di dalam ibadah kita.
Wudu ai ku kumur teh 3 kali, kuduna teh cai teh keluar teh 3 kali. Nah eueuh hiji sia. Efek teh ditelen gitu. Batal ya. Makanya ulama menyarankan kalau di siang hari wudu itu di siang ya, tanpa kumur-kumur. Bagusnya itu. Karena watarkul mubtilati, meninggalkan hal yang membatalkan itu lebih bagus daripada mendekati hal yang membatalkan ya. Kumur-kumur itu tinggalkan saja. Ada bau atuh Pak, kan bau kita bau surga nah. Ya. So, nu penasaran ya, hayang ya, hayang mencium aroma surga, so, saudara kita we teman kita lah ya. Seha ya. Nah. Tuh ya. Jadi udah ya. Udah bisa diterima jawabannya. Ya, berarti antara disengaja atau tidak sengaja. Kalau tidak sengaja kita tidur tiba-tiba dalam keadaan basah ya, itu nggak membatalkan. Tapi mewajibkan kita untuk mandi besar. Jadi mandi langsung ya. Mandi adus namanya ya. Nggak boleh mandi biasa, beda. Mandi wajib dengan mandi biasa beda loh ya. Setiap ibadah dengan yang dilakukan biasa-biasa itu pasti ada bedanya. Contoh ya, kalau mandi wajib itu ada aturannya. Mandi wajib itu ada aturannya, awas. Semua anggota badan kita baik batinan wadohiron, baik yang di luar dan yang di dalam itu harus basah semua. Kalau mandi wajib ya. Termasuk telinga ini ya, semuanya harus basah. Lubang-lubang itu harus basah. Ketek ya. Kan kalau mandi biasa mah gebrus beres. Karena enggak bernilai ibadah ya. Kalau yang bernilai ibadah apalagi hukumnya itu wajib, maka harus benar-benar dilakukannya. Tidak boleh asal-asalan ya. Terus yang lain, satu lagi ada yang mau bertanya. Kelas mana tadi? Kelas apa itu? MM. Namanya siapa? Rafli. Kelas 11 MM apa? 1 ya, terima kasih. 11 MM 1. Sok yang lain. Sudah? Cukup? Baik, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.